الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu. Majelis yang dimuliakan Allah, majelis-majelis yang didatangi para malaikat, dan majelis-majelis yang mendatangkan kemuliaan dan kebahagiaan kita insyaallah fid dunya wal akhirah. Dalam majelis ilmu ini kita senantiasa berharap ada ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi syafaat kita kelak di akhirat, dan mudah-mudahan dengan senantiasa istiqamah di dalam majelis ilmu Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masuk pada ayat 204. Ayat yang sudah kita kaji sebelumnya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ibadah, ibadah saum, ibadah sholat, ibadah haji, doa, dan berkaitan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan terakhir kemarin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita apabila kita selesai melaksanakan ibadah apapun, maka jangan sampai kita meninggalkan yang pertama istighfar. Jadi seperti sholat, habis sholat kita istighfar, kemudian zikir dan doa. Jadi doa kita dahului dengan minta ampun kepada Allah dan juga berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Zikir yang senantiasa kita ucapkan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita berdoa kepada Allah. Nah, ini petunjuk yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan malam hari ini ayat surat Al-Baqarah ayat 204 ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Jadi ini kalau kita masih ingat surat Al-Baqarah ayat pertama dahulu, itu yang pertama menjelaskan tentang orang beriman, yang kedua menjelaskan tentang orang kafir, yang ketiga menjelaskan tentang orang munafik. Jadi di dalam Al-Quran itu membagi manusia menjadi tiga sifat, tiga karakter. Ada orang beriman, ada orang kafir, dan ada orang munafik. Dan paling banyak juga disampaikan di dalam Al-Quran ini karakter kriteria orang-orang munafik, sehingga kita menjauhinya.
Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita karakter-karakter orang munafik seperti apa selain dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari. Baik, dibuka surat Al-Baqarah ayat 204. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul hisab. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal haratha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Allahumma arhamna bil Quran. Kita terjemahkan ya, satu persatu, kalimat demi kalimat, dan kita memberikan penjelasan sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah sebagaimana yang kita pelajari hari ini. Wa minan nasi may yu'jibuka, wa minan nasi may yu'jibuka, dan di antara manusia itu may yu'jibuka, ada orang-orang yang mayyu'jibuka, membuat kalian takjub ya. Takjub itu apa? Mengherankan ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ini ada orang-orang yang membuat kalian takjub, membuat kalian kalau melihatnya itu terheran-heran. Masya Allah gitu ya. Nah, siapa mereka? May yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa di antara manusia ini kita akan menemukan orang-orang yang membuat kita takjub. Apa yang membuat kita takjub kepada mereka? Qawluhu fil hayatid dunya. Perkataan mereka ya, dalam urusan dunia. Kenapa kita bisa takjub kepada mereka? Perkataan-perkataan mereka ini membuat orang itu merasa wah gitu. Jadi kalau dia sudah berbicara terkait dengan urusan-urusan dunia, ya, maka dia akan terbengong-bengong, luar biasa. Masya Allah. Nah, itu. Tapi pada urusan dunia, fil hayatid dunya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa di dalam ayat ini nazalat fil Ahnas ibnu Syarik al-Thaqafi ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adharal Islam wa fi batinihi khilafu dzalik. Ya. Ada pada zaman Rasulullah itu mereka ini datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini mencintaimu, saya ini mengimanimu, saya mengikutimu. Ya. Tapi begitu dia berbalik, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, bahkan
Dia bersumpah, demi Allah saya mencintaimu, saya bersamamu, saya bersama Islam. Nah ini ya. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia menyatakan bahkan bersumpah mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya, wa huwa alatul hisam. Ya, di mana isi hatinya yang sebenarnya itu adalah alatul hisam, memiliki permusuhan yang sangat keras terhadap Islam. Nah ini Masya Allah ya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada kita umat Islam bahwa akan kita temukan di antara manusia ini, baik sahabat, teman, saudara, ya, siapapun itu, bahkan mungkin guru kita, ustadz kita, atau siapa saja, mereka ini kadang-kadang membuat kita takjub, ya. Tapi dengan urusan-urusan dunia. Kenapa? Mereka memiliki kepentingan. Memiliki kepentingan. Bahkan dia berani bersumpah untuk membuat takjub orang lain itu, dia berani bersumpah demi Allah, ya. Apalagi kalau sudah melihat kerutan-kerutan di dahi itu kan, berarti sangat antusias sekali demi Allah, sehingga yakin orang itu dengan apa yang disampaikan. Mereka sering mengucapkan demi Allah, wallahi, wallahi, ya. Nah, ini untuk meyakinkan orang lain. Tetapi apa? Tetapi itu adalah dengan tujuan untuk menciptakan sebuah permusuhan. Wa huwa alatul khisam. Nah, ini kok ada seperti itu ya? Ya. Tapi ini Al-Quran. Ini kitabullah. Allah menceritakan kondisi manusia hari ini ada seperti itu. Mereka memendam dalam hatinya itu kebencian, ya, tidak senang terhadap orang lain. Bahkan dia meyakinkan dengan sumpahnya. Nah, ini. Maka di dalam ayat ini dijelaskan di dalam tafsirnya, ada seorang yang bernama Al-Ahnas bin Syariq Al-Thaqafi. Ya. Beliau datang, ya, dia datang, ya, wa azharul Islam. Dia datang kepada Rasulullah, dia menunjukkan keislamannya. Wa fi batinihi khilafu dzalik. Akan tetapi batinnya ini sebaliknya, memusuhi Nabi Muhammad dan para sahabat. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, ahli tafsir ya dari kalangan sahabat, menjelaskan tentang ayat ini. Annaha nazalat fi nafarin minal munafiqin. Nah, ini ayat ini berkaitan tentang penjelasan orang munafik. Nah, ini ya. Jadi kadang-kala kita ini dibuat takjub dengan orang-orang yang memiliki kepentingan, ya, tetapi mereka memang konsentrasinya pada urusan dunia. Yang ingin diraih adalah keuntungan materi, keuntungan dunia. Sampai mereka bersumpah, sampai mereka rela mengadu domba antara teman dan satu dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk meraih kepentingan itu, ya. Nah, ini tidak sedikit, Pak, ya. Tidak sedikit. Ya, tidak usah jauh-jauh di instansi lembaga, ya, takmir masjid aja rebutan kok, ya. Ya. Karena dalam hatinya itu ada kepentingan, ya. Bahkan dia akan menunjukkan, wallahi kami yang benar, ya. Wa huwa alatul khisam, dengan tujuan apa? Memiliki permusuhan di antara saudara. Nah, ini kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang seperti itu, karena dia mencari kedudukan dunia.
meraih jabatan, meraih ya harta dunia ini dengan perkataan-perkataan yang menakjubkan. Nah, ini. Tetapi kalau kita ajak berdiskusi atau berbicara dengan urusan akhirat, mereka tidak paham. Ya. Mereka tidak tahu. Ya. Tetapi mereka menunjukkan bahwa dirinya adalah yang paling benar, yang paling baik di antara manusia ini. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasal. Nah, ini. Dan apabila tawalla, ya, ada yang menerjemahkan apabila berpaling. Nah, ini kan tadi Al-Ahnas bin Syarik Al-Thaqafi ini datang kepada Rasulullah menyatakan dirinya, ya Rasulullah, saya mencintaimu, saya beriman kepadamu, saya percaya apapun yang datang darimu dan saya mengikutimu. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasal. Ketika mereka berpaling ya dari Rasulullah, para sahabat ya, mereka berpaling dari kaum muslimin. Mereka sudah tidak lagi bersama kaum muslimin. Sa'a fil ardi. Jadi sa'a ini kalau yang pernah umroh itu ada ibadah namanya apa? Sa'i ya. Sa'i itu apa? Ya, lari-lari kecil ya antara Safa dan Marwah. Nah, itu namanya ibadah ya. Kemarin sudah kita pelajari kan ya. Ibadah haji ya, yang nggak datang pasti lupa. Oh, nggak ingat ya. Atau nggak tahu ya, karena nggak datang ya. Yang datang masih ingat ya. Jadi dalam ibadah haji itu ada. Nah, ayat ini sebetulnya sebelumnya itu membahas tentang haji, tentang ibadah haji. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan tentang ayat ini? Karena di dalam ayat ini wa minan nasi, ada wa ya. Wa itu berarti nyambung. Kalau dalam ilmu tafsir ada munasabah, ada keterkaitan antara ayat yang satu dan yang lainnya. Nah ini. Apa hubungannya antara haji dengan orang-orang munafik? Nah, sebelumnya Allah menjelaskan tentang orang-orang bertakwa yang beribadah kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kaji, dibahas pada ayat sebelumnya. Hari ini Allah ingatkan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang mereka bahkan sama sekali tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan akhirat ya. Kalau kemarin ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya, hanya begitu saja ya. Akan tetapi apa? Kita diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa secara lengkap, komplit ya. Satu paket. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Komplit. Karena ayat itu sebelumnya menjelaskan ada orang yang berdoa. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Begitu saja. Minta hanya dunia, tapi kita dianjurkan minta fid dunya hasanah, di dunia ya. Dunia yang baik. Ya, ada yang masih ingat Pak, dunia yang baik kemarin apa? Fid dunya hasanah itu apa? Istri yang solihah, harta yang baik, ya rezeki yang melimpah, rizqon wasi'an, ya. Kemudian apa? Anak yang soleh, amal yang soleh, dan banyak lagi ya. Pemimpin yang adil, kan begitu ya penjelasannya. Harus minta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan jangan lupa minta akhirat. Yang setinggi-tinggi tujuan kita di akhirat itu adalah masuk ke dalam surga. Wa qina adzabannar. Nah, itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan di dalam ayat ini ada orang-orang itu yang hanya membicarakan urusan dunia, kepentingannya juga kepentingan dunia. Ada orang yang urusannya urusan masjid, tapi di dalam hatinya dia meraih keuntungan dunia. Ya. Ada orang-orang itu yang mereka itu urusannya urusan majelis taklim, tapi apa? Menginginkan dunia. Nah, ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sampai bersumpah, ya, wa yushidu, ya, bersumpah. Tetapi tujuannya apa? Alatul hisam, ya, permusuhan yang besar. Nah, apabila dia itu sudah tidak bersama kaum muslimin, ya, sudah nggak bersama jamaah begini, ya sudah nyentang lah gitu, ya, sudah berpaling, ya. Tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasal. Pekerjaan mereka itu sebenarnya adalah mereka ini membuat kerusakan. Jadi kalau ketemu kita alim, ya, mungkin pakaiannya lebih nyunah daripada antum ini, ya. Antum tidak biasa pakai serban, ya, tidak biasa pakai jubah, ya. Jadi lebih alim. Tetapi kalau sudah berpisah atau sudah berpaling dari kaum muslimin, ya, atau dari jamaah yang ada, mereka kerjaannya apa? Merusak, bermaksiat. Liyufsidu fiha. Apa yang dirusak? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, wa yuhlikal hartha wan nasal. Ya. Bahkan dia itu menghancurkan, merusak tanaman-tanaman dan binatang. Jadi ceritanya di dalam ayat ini asbabun nuzulnya adalah Al-Ahnas Al-Thaqafi ini ketika setelah datang kepada Rasulullah, kemudian dia pulang, kemudian, ya, berpaling, dan dia ketika melewati jalannya orang-orang beriman ini, kaum muslimin, melewati tanaman, ya, melewati tanamannya ini dirusak. Ini tanamannya orang-orang, ya, ini tanamannya orang-orang yang pengikutnya Muhammad ini. Jadi ini dirusak. Ada binatang ternaknya ini yang lewat dibunuh. Ada binatang ternaknya ini yang lewat dibunuh. Jadi mereka sampai memiliki keinginan merusak. Ya. Nah, ini sifat orang-orang munafik. Yang mereka kejar adalah dunia. Tetapi berkedok apa? Berkedok agama. Nah, ini. Ya. Jadi dalam ayat ini ada orang-orang yang meraih urusan dunia, yang berbicara menakjubkan kita, tetapi pada dasarnya mereka itu memiliki keinginan menguasai, memiliki kepentingan, dan kepentingannya dunia. Bahkan mereka bersumpah atas nama agama. Nah. Wallahu la yuhibbul fasad. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka dengan orang-orang yang merusak. Nah, maka orang-orang yang merusak ini adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak mau kembali kepada petunjuk Allah. Nah, ini. Misalnya seorang suami kalau dia paham tentang Islam, belajar, ya, dia bisa memahami, ya, apa kewajiban seorang suami terhadap istrinya, terhadap keluarga, kemudian dia mengambil petunjuk dari Allah dan Rasulnya, ya, maka seorang suami ini akan melaksanakan, ya, kewajibannya sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya.
Pasti dalam keluarga itu sebagaimana Rasulullah, khiyarukum li ahlikum. Ya, seorang suami itu apa? Ya. Yang terbaik di antara kalian adalah yang berbuat baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Dia tidak akan menyakiti istrinya. Dia tidak akan menelantarkan keluarganya. Dia tidak akan menghancurkan keluarganya sendiri. Nah ini. Jadi kalau dia betul-betul memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi suami yang baik, tidak merusak. Nah ini. Tapi kalau tujuannya hanya materi, tujuannya hanya dunia, ada suami itu nikah, ya, mencari istri yang kaya, ya. Nanti setelah kekayaannya habis, dicerai nikah lagi, cari yang kaya lagi, ya. Nanti habis, cerai lagi, cari yang kaya, ya. Karena apa? Karena tujuannya apa, Pak? Tujuannya apa? Dunia. Wallahi saya ini aktivis masjid, Pak. Wallahi saya ini aktivis masjid, Bu. Apa Bapak Ibu nggak lihat jenggot saya? Masa nggak percaya dapat menantu alim seperti ini? Wallahi demi Allah, saya ini temannya Ustadz Syekh ini, Pak. Wallahi. Mayujibuka. Dia perkataannya itu meyakinkan. Tapi urusannya urusan dunia. Akhirnya ya sampai seperti itu. Nah ini ya, mencari dunia atas nama ya berkedok agama. Ya. Jadi kalau menyampaikan persoalan ini, Pak, ya jangan sampai menyebut nama, ya. Karena apa, ini sebuah nasihat biar kita tholabul ilmi itu kita mendapatkan manfaat. Dan ini adalah peringatan untuk diri kita sendiri. Bukan berarti nanti kita bicara tentang sifat-sifat munafik ini, loh Ustadz itu sudah menuduh Ustadz lain berbuat munafik. Nah, ya, jangan, ini nasihat untuk diri kita sendiri, ya. Nasihat ini kita kembalikan kepada diri kita sendiri, ya. Juga yang ngomong hari ini. Ya. Karena kadangkala kita tidak terasa dalam urusan-urusan apapun, ya. Kadangkala hati kita ini juga masih kotor. Ya. Kita harus membersihkan hati kita dari urusan-urusan dunia itu. Maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali memiliki hati yang ikhlas, ya. Ibadah apapun tidak akan diterima kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tujuan-tujuan dunia, tertolak ibadah kita. Amal kita semuanya tertolak. Sampai apa? Sampai ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Itu ibadah dua itu saja. Apapun yang kita lakukan akan diterima oleh Allah kalau ikhlas. Tujuannya hanya mencari ridho Allah dan benar sesuai dengan tuntunan. Jadi istri juga begitu, ya. Seorang istri ketika dia melaksanakan petunjuk Allah dan Rasulnya, dia akan menjadi istri yang solihah, bukan istri yang menjadi sebab rusaknya rumah tangga. Nah ini, ya. Innallaha la yuhibbul fasad. Allah sangat tidak senang dengan perusak. Ya, karena apa? Karena dia sudah tahu syariatnya itu begini, sudah tahu dalilnya itu begini, tapi dia tidak melaksanakan. Nah ini merusak ini. Orang munafik itu seperti itu. Dia tahu syariatnya, dia tahu dalilnya. Tapi apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ini liyufsidu fiha. Senang, Pak, merusak orang lain, merusak rumah tangga orang lain. Nah, ini hati-hati, ya. Merusak hubungan orang lain, merusak pertemanan, merusak.
Ya, karena orang munafik itu tidak peduli, yang penting apa? Yang penting untung. Yang penting dia punya keuntungan untuk dirinya. Itu orang munafik. Nah, ini. Maka di dalam surat Al-Baqarah ya, ayat yang awal-awal itu kan ya, kita sudah belajar bagaimana sifat dan karakter orang munafik itu. Ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Coba. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang itu ya, mereka mengatakan, saya ini beriman, Pak. Ya, saya ini Islam, KTP saya Islam, bapak ibu saya Islam, saya keturunan Islam. Ya. Masa bapak nggak yakin? Ya. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, akan tetapi kata Allah mereka tidak beriman. Ya. Jadi mereka itu kerjaannya apa? Merusak. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini yang paling parah apa? Ketika bersama orang beriman dia mengaku dirinya beriman, tetapi ketika dia tidak bersama mereka orang-orang beriman, mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Saya itu bersama mereka itu hanya main-main. Hanya mencari keuntungan saja. Ya, supaya saya ini mendapatkan kedudukan, mendapatkan apa? Simpati, mendapatnya ini. Ya. Sawangane rek gak nang dikrullah, ya, wis suwe. Ya ben disawang kaya jamaah dikrullah ya. Jadi tidak memiliki betul-betul niat yang ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang dia lakukan itu untuk meraih keuntungan, meskipun hanya apa? Hanya pujian, mendapatkan pujian dari manusia. Pengakuan, ya. Nah, ini hati-hati ya. Ini sifat orang-orang munafik. Wallahu la yuhibbul fasad. Maka seorang pedagang, seorang guru, seorang apapun profesi kita ya, kalau atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala pasti kita hanya mencari ridho Allah, menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak menjadi apa Pak? Perusak seperti orang munafik ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut orang munafik itu perusak dan memiliki apa? Memiliki sifat apa ya? Menggunting dalam lipatan ya, menggunting dalam lipatan ya. Kalau orang Sumatera itu apa? Lidahnya bercabang dua ya, apalagi ya. Sebutan seperti ini karena apa? Kerjaannya itu merusak ya. Wa huwa aladul hisam. Dia ini memiliki permusuhan yang sangat keras ya. Memiliki permusuhan yang sangat keras. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzah bil ismi. Ya. Kalau diingatkan Pak, orang-orang seperti ini ya, kalau diingatkan ya. Orang-orang seperti ini kalau kita ingatkan ittaqillah. Ya. Ya akhi ittaqillah ya. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan begitu ya, ittaqillah. Ya. Akhadhatul izzah bil ismi ya. Ini dia menunjukkan kesombongannya, malah menjadi-jadi Pak, malah menjadi-jadi. Karena kemunafikannya itu dia hanya mendohirkan Islamnya ya. Wa adharal Islam wa fi batinihi khilafu dzalik. Ini orang munafik itu dia menunjukkan, menampakkan dia baik, dia Islam, bahkan sampai sering melakukan sumpah serapah ya. Wallahi demi Allah dan lain sebagainya, akan tetapi batinnya ini khilafu dzalik.
sebetulnya dia tidak seperti itu, di luar dari Islam. Maka munafik itu terbagi menjadi dua, Pak, ya. Ada nifakul asghar wa nifakul akbar. Nifak, sifat munafik itu ada sifat munafik yang disebut munafik kecil. Munafik kecil itu apa? Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah ini. Adapun munafik yang besar ini, nifak, ya, sifat munafik yang besar ini adalah dia mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Jadi dalam satu hadis disebutkan alamatul munafik thalatha. Nah ini sifat munafik yang kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apa? Idza hadatsa kadzaba. Kalau dia bicara, sifat orang munafik ini Rasulullah menyebutkan orang munafik itu kalau dia berbicara pasti berdusta, banyak bohongnya, Pak. Ya, banyak bohongnya. Bahkan ya, yujibuka qauluhu, dia memiliki trik, memiliki metode, gaya bicaranya itu menarik orang lain, ya, meyakinkan gitu ya, meyakinkan. Tapi tujuannya apa? Mencari keuntungan. Tapi banyak bohongnya, karena jelas idza hadatsa kadzaba. Kalau dia itu berbicara pasti banyak dustanya, pasti berdusta. Kalau dia berjanji, dia sering apa? Mengingkari, ya. Kalau janji itu pasti nggak tepat waktu. Nah itu munafik, ya. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanat berkhianat, ya. Jadi kalau dia diberi amanat itu suka tidak amanah. Ya. Itu sifat orang munafik. Tetapi itu dikatakan oleh para ulama munafik yang kecil, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi itu bagian daripada sifat munafik. Berdusta itu haram, tidak boleh. Apalagi berkhianat, apalagi apa? Menyelisihi janji. Itu bukan akhlak Islam dan itu merusak itu, ya. Apa yang masuk pada nifak yang besar, ya, kemunafikan yang besar itu adalah apa? An-nifaq, ya, fil qalbi, yaitu di dalam hati. Nah, sifat munafik ini siapa yang tahu, Pak? Siapa yang tahu keadaan hati kita? Siapa yang bisa melihat hati kita? Siapa yang tahu rahasia hati kita? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula panjenengan ini tidak tahu, ya. Tapi kalau wah iki nek ngomong dabrus sih, ya. Nek ngomong wis pasti gak ono sing percaya. Nah, itu bisa jadi ada tanda-tanda itu. Tapi dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi kalau sudah dalam hatinya itu benci terhadap Islam, benci terhadap syariat, benci terhadap salah satu syariat saja, ya, males sholat, ya, dalam hatinya itu, waduh rek adzan maneh, sik tas maghrib, wis sisa, ya, waduh pengajian maneh, ya. Hati-hati, ya, hati-hati. Apalagi sampai membenci orang ngaji. Nah, siapa tahu, Pak? Karena benci itu ada di dalam, kita tidak tahu, ya. Ketemu Pak Yoyo, Masya Allah Pak Yoyo, padahal hatinya, ya awak milku ngaji, ya. Nah, itu nifak, itu munafik, ya. Pada zaman Rasulullah itu ada namanya tokoh munafik itu siapa, Pak?
Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dia ini dulu itu sebetulnya di Madinah itu kan ada suku Aus dan suku Hajraj. Ini suku yang selalu bertengkar, selalu bertikai, selalu berkonflik. Nah, mereka ini mengangkat seorang pemimpin. Mestinya pemimpinnya ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Mestinya, akan tetapi qadarullah, ya, Allah memberikan kemudahan Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Kaum Ansor berdakwah kepada suku Aus dan Khazraj ini, ya, sehingga sampai mereka memilih pemimpin yang tepat bagi kita di Madinah ini adalah siapa? Muhammad, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga diangkatlah. Dongkol Abdullah bin Ubay bin Salul nggak jadi presiden. Sudah pemilihan sepakat dia terpilih, tapi akhirnya kedatangan Rasulullah ini nggak jadi. Dongkol. Tetapi dia masih menampakkan zahirnya Islam. Sampai ketika Jumatan itu, sebelum Jumat dimulai, dia mesti berdiri dulu. Ya ma'syarul muslimin, hadzal rasul atiuhu. Ya, wahai kaum muslimin, ini Rasulullah, taatilah dia. Mari kita dukung, mari kita, pokoknya itu perkataannya. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi karena kebenciannya, ya sudah nggak jadi presiden, nggak jadi pemimpin, ya. Madinah ini dikuasai orang-orang baru, ya. Kita tidak punya apa? Power, tidak punya kedudukan, jabatan batal, ya. Pokoknya kepentingan dunianya itu seakan-akan hilang. Nah, dongkol. Ya. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika ada satu koalisi, ya, antara orang-orang musyrik dengan orang Yahudi, ya, Abdullah bin Salul ini selalu memberikan informasi kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang Yahudi, ya, apalagi perang Ahzab, ya, di perang Khandaq dan lain sebagainya. Orang-orang, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini seperti Al-Ahnas tadi yang kita bicarakan, ya, dalam ayat ini. Dia ini ketika perang Badar itu menggembosi para sahabat. Jangan berangkat. Wong kita ini jumlahnya cuma 300. Musuh pasukan yang jumlahnya 1000. Kita tidak punya persenjataan komplit. Persenjataan kita ecek-ecek. Kamu melawan persenjataan yang komplit seperti itu. Pasukan, punya kendaraan yang bagus. Kita tidak punya apa. Kalah, wis, ya. Tidak usah berangkat. Ini orang munafik. Tetapi ketika bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, saya mencintaimu, saya beriman kepadamu, saya mendukung umat Islam. Nah, jadi mereka memiliki keinginan duniawi. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul juga seperti itu. Ya, keinginan duniawinya itu harus tercapai sampai akhirnya dia pun menjual harga dirinya ke siapapun. Yang penting tercapai. Nah, ini sifat orang munafik. Apabila diingatkan, mereka justru apa? Menjadi perusak. Ya. May yufsidu fiha, di dalam surat Al-Baqarah itu apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya. Mereka itu dikatakan perusak, tidak mau. Innama nahnu muslihun. Kita ini orang yang mendamaikan masyarakat. Kita ini adalah orang-orang yang memberikan, ya, perdamaian kepada masyarakat ini. Ya.
Padahal sebetulnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum humul mufsidun. Sesungguhnya mereka itu merusak. Nah, ini. Dan cara dia merusak itu menggunakan kedok apa? Kedok agama. Wah, ini luar biasa ya. Jadi menggunakan kedok agama. Sehingga orang munafik ini adalah orang yang sangat berbahaya bagi umat Islam. Nah, ini. Maka di dalam ayat ini fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Apa tempat yang layak bagi mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tempatnya adalah di neraka jahannam wala bi'sal mihad, ya. Tempat yang paling buruk. Di dalam surat An-Nisa itu juga disebutkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka itu ditempatkan pada kerak, ya, neraka yang paling bawah, ya. Kalau bahasanya orang sini apa? NTP neraka. Jadi NTP neraka itu siapa, Pak? Orang munafik. Nah, kalau saya tanya, orang munafik itu orang kafir apa orang mukmin? Orang Islam. Tapi belum tentu mukmin, beriman, ya. Karena dia tidak beriman kepada Rasulullah. Dohirnya Islam, ya. Nampaknya dia Islam. Nah, justru orang-orang yang seperti inilah, ya, mereka menampakkan dirinya Islam, akan tetapi mereka memiliki keinginan-keinginan dunia sehingga merusak persahabatan, merusak, ya, dalam amal jamaah, merusak dalam perjuangan, ya, merusak. Innallaha la yuhibbul fasad, ya. Sukanya merusak mereka ini. Adanya orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan dalam setiap gerakan, apapun itu. Nah, ini. Makanya kita berlindung, ya, dari orang-orang munafik dan dari sifat-sifat munafik seperti ini. Kemudian ayat yang terakhir, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Nah, maka ayat yang terakhir ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara manusia may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara manusia ini kita akan menemukan orang-orang yang menjual, ya. Menjual. Artinya jual beli, ya. Jual beli dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjual dirinya. Ya, menjual dirinya. Artinya berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengorbankan dirinya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'a mardatillah. Untuk apa dia menjual dirinya? Untuk meraih keridhaan, meraih, ya, mardatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Nah, dalam ayat ini di dalam tafsir disebutkan lamma akhbara 'anil munafiqina bi sifatihim adz-dzamimah dzakara sifatul mu'minina al-hamidah. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan sifat-sifat orang munafik yang sangat buruk, yang sangat tercelah tadi, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin yang hamidah, yang terpuji. Faqala wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, menafsirkan bahwa ayat ini berkaitan dengan nazalat fi Suhaib. Nah, ini, ya, Bapak Ibu kenal Suhaib, Pak? Suhaib. Kenal Suhaib? Suhaib. Oh, Suhaib lak tanggane sampean. Suhaib lak dodolan, ya. Dodolan berambang, ya. Suhaib, ya, Suhaib, ya. Nah, Suhaib yaitu seorang sahabat, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya. Kalau nanti di googling Suhaib Ar-Rumi.
kisah sahabat Nabi Suhaib Ar-Rumi ya, di googling aja enggak apa-apa, nanti pas mau tidur dibaca ceritanya, kisahnya Suhaib. Nah, ayat ini terkait bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada manusia itu kita dapatkan mereka yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menceritakan ayat ini turun berkaitan dengan Suhaib Ar-Rumi. Ya, Suhaib ini seorang sahabat yang berasal dari Romawi. Ya, nah, jadi seperti Salman, ada sahabat namanya Salman Al-Farisi, itu dari Persia. Nah, ini Suhaib Ar-Rumi dari Romawi ya. Kalau sekarang itu Amerika gitu ya. Bule ini ya. Makanya dari Romawi ya, dari Rom. Ayat ini turun berkaitan dengan Suhaib Ar-Rumi. Wa dzalika annahu lamma aslama bi Makkah wa aradal hijrah mana'ahun nas. Ketika Suhaib Ar-Rumi ini berada di Mekah, beliau ini sama Pak ya. Kalau nanti baca cerita detailnya, beliau ini adalah seorang pedagang ya. Nah, di sahabat ini mereka karakternya itu memiliki jiwa pedagang ya, jiwa pedagang. Sehingga Suhaib Ar-Rumi ini ketika di Mekah, perdagangannya tumbuh besar ya, punya toko di mana-mana, jualannya sangat laku keras, maka dia menjadi orang yang kaya di Mekah ini. Wa aradal hijrah. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah, dia masih tertinggal di Mekah. Nah, suatu hari karena saya tidak bisa hidup dalam komunitas yang ya penyembah berhala dan pada kondisi seperti ini ya, hidup pada zaman jahiliyah ya. Padahal dia beribadah kepada Allah, dia harus melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tuntunan Rasulullah. Maka untuk menyelamatkan akidahnya, dia harus menyusul Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Wa mana'ahun nas. Sementara orang-orang Quraisy itu tahu Pak, memonitor. Wah, jangan sampai ini Suhaib ini berangkat ini ya. Jangan sampai ini. Ya. Pokoknya nggak boleh. Enak sekali dia datang ke Mekah nggak bawa apa-apa, sekarang kaya, terus mau dia mau menyusul Muhammad dengan membawa harta kekayaan yang dihasilkan dari Mekah. Ya. Perbatasan ditutup semua Pak. Memonitor semua konsentrasi dengan Suhaib. Ya. Jangan sampai lolos orang ini. Ya, dikontak semua Pak. Perbatasan pojok-pojok sana ya, seluruh Mekah, pokoknya nggak boleh lolos. Jadi intinya apa? Mana'ahun nasu ayyuhajiro bimalihi. Intinya apa? Jangan sampai Suhaib ini dia berangkat ke Madinah membawa hartanya. Mereka menghalang-halangi betul. Wa in ahabba ayyatajarrada minhu wa yuhajiru fa'ala. Fatakhallasa minhum wa atahum malahu. Fa anzalallahu fihi hadhil ayat. Ya. Jadi ada beberapa riwayat bahwa Suhaib Ar-Rumi itu adalah termasuk ahli pedang, ahli memanah dan ahli berkuda. Nah ini Suhaib Ar-Rumi. Sehingga ketika dia masuk perbatasan dan dihalang-halangi, ya, kemudian Suhaib mengatakan seperti ini, anak panah saya ini akan saya lesatkan semuanya. Ketika anak panah saya habis, pedang saya akan saya mainkan, ya, sampai kalian bisa mendekati saya. Ya, artinya apa? Memang ahli, jago gitu ya. Terus apa yang kalian inginkan? Saya bertanya kepada orang-orang ini, apa yang kalian inginkan? Wahai Suhaib, kamu tidak boleh berangkat ke Madinah dengan membawa sepeser pun dari hartamu. Oh begitu. Kalau saya berangkat ke Madinah,
dan saya tidak membawa harta sama sekali, bagaimana? Gak apa-apa, kami izinkan. Ya. Tapi tunjukkan semua hartamu di mana. Baik, kalau itu yang kamu inginkan, ya, asalkan saya bisa menyusul Rasulullah Muhammad SAW, saya akan tunjukkan semua hartaku. Ditunjukkan semua, Pak. Toko-tokonya, ya, emas-emas karungan itu dikasihkan semua. Sini, semuanya dikasihkan. Jadi harta yang dimiliki oleh Suhaib di Mekah selama perdagangannya selama di Mekah dikasihkan semua. Tokonya, semuanya, emasnya, semuanya dikasihkan. Ya. Kemudian akhirnya apa? Faqalu lahu, ya. Fatalqahu Umar ibnu Khattab. Ketika setelah ditunjukkan semua, oke, kamu boleh jalan, silakan. Ya. Suhaib tidak bawa apa-apa ini, kelundungan, ya, kosong, tidak bawa apa-apa. Menyusullah, ya, untuk menyusul apa? Bertemu dengan kekasih tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum bertemu Rasulullah, beliau bertemu dengan Umar ibnu Khattab. Ya. Kemudian Umar ibnu Khattab faqalu lahu, ya, bersama dengan sahabat yang lain, faqalu lahu rabihal bai'. Faqala wa antum fala ukhsirullah tijaratukum wa ma dzalika fa akhbiruhu anna Allah anzala fihi hadhil ayah. Ya, Umar ibnu Khattab kemudian berkata kepada Suhaib, oh Suhaib datang dari kejauhan. Rabihal bai'. Ya. Dia banyak untungnya. Dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jual belinya apa? Jual belinya beruntung. Ini Rabihal bai'. Artinya apa? Ayat ini menunjukkan bahwa seorang sahabat dia rela meninggalkan semua hartanya, mengorbankan semua apa yang dimilikinya, mengorbankan dirinya untuk apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Hijrah ke Madinah. Nah ini, Masya Allah, ya. Jadi hijrah ini nggak main-main. Betul-betul totalitas untuk mengikuti Nabi Muhammad dan berhijrah dengan apa? Meninggalkan semua yang dimiliki, yang dicintainya. Nah, ini kalau orang munafik tidak mau. Orang munafik yang dicari harta, yang dicari kesenangan dunia. Tetapi orang beriman apa? Kebalikannya. Dia mengorbankan hartanya untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Masya Allah, ini kebalikan, ya, antara orang beriman dan orang munafik. Jadi di dalam ayat ini disebutkan ibtigha'a mardhatillah. Maka Suhaib Ar-Rumi ini Rabiha Suhaib. Ketika bertemu dengan Rasulullah mengatakan, wahai Suhaib, kamu punya keuntungan yang besar. Jual belimu laku keras. Artinya apa? Jual belinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, beruntung, ya. Beruntung seperti itu. Ya, kita ini kalau jual beli untung itu aja sudah seneng, ya. Apalagi ini untungnya apa, Pak? Jelas, Rabihal bai' itu maknanya apa? Ya, Allah sudah ridho. Ya, Allah ridho dengan jual beli kamu. Nah, sehingga di dalam ayat ini juga dikatakan tsumma qala Rabihal bai' qala wa nazalat hadhil ayah dan ayat ini juga turun pada keumuman, ya. Jadi kalau tadi khusus pada Suhaib, tetapi para ulama juga ada yang menjelaskan bahwa ayat ini juga turun berkaitan wa ammal aktsarun, adapun kebanyakan ulama menjelaskan fahamalu dzalika ala annaha nazalat fi kulli mujahidin fisabilillah. Bahwa kebanyakan para ulama menjelaskan ayat ini turun kepada siapa? Mujahid fisabilillah, kepada para mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu menjadi seorang mujahid itu bukan pekerjaan ringan.
ya. Wong jenengan ini berangkat taklim saja berkorban apa Pak kira-kira Pak? Yang jelas berkorban waktu, gitu. Terus berkorban apa malih? Tenaga. Terus berkorban apa malih? Ya. Saya ini sebetulnya malam ini mestinya dapat 1 juta Ustadz keuntungan. Tapi nggak jadi, ya. Nggak jadi. Ditinggalkan. Untuk apa? Untuk berangkat taklim. Berat, ya. Tapi dia yakin bahwa ini adalah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oh, antum ini hanya cuma meninggalkan sebentar, cuma berapa jam sih Pak ya? Suhaib itu selamanya, ya. Dia membangun perdagangan dari Rum ke Mekah, perdagangannya sudah luas, sudah ya mencuat sebegitu besarnya, ditinggalkan semuanya, tidak tersisa. Sama orang Quraisy tidak boleh bawa sepeser pun, ya. Nah ini kita baru taklim saja sudah berat, abot, ya. Apalagi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam ayat ini juga dikatakan fi kulli mujahidin fi sabilillah kama qala ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 111, ya. Coba Pak Yoyo dibuka surat At-Taubah ayat 111, ya. Ini terakhir ya, insyaallah kurang 5 menit. Jadi ayat ini juga ya, menurut aktsarun ya, kebanyakan ya, para ulama menjelaskan turun berkaitan tentang kondisi mujahid fisabilillah. Seorang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jual beli yang sangat menguntungkan. Ya, apa jual belinya? Coba dibaca Pak Yoyo. Iya, artinya saja ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu tigha amardatillah ya. Ya, surat At-Taubah itu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Artinya saja dibaca. Yang agak keras. Jika mereka bertobat mendirikan salat. Bukan. Innallaha ashtara 111. Ya, 111. Ini. Saya tidak ada terjemahannya, tapi tahu kalau sampai salah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Nah, ya. Nah ini adalah salah satu ayat yang juga menjelaskan ya, dikuatkan dengan surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala membeli. Coba membeli. Ya, sampean dodol nopo, Pak? Sampean jual apa sekarang? Jual apa? Jenengan punya apa sekarang? Punya apa sekarang? Coba. Yang mau dijual kepada Allah itu apa? Punya apa jenengan? Gak duwe apa-apa tat. Iki sik utang kabeh. Karena jenengan hutang ya, karena jenengan tidak menjual kepada Allah ya. Makanya hutang. Tapi kalau jenengan jual kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan keuntungan yang besar. Ya. Nah, ini. Apa yang kita jual? Ya. Harta yanda, tenaga yanda, ya, pikiran juga ndak. Ya wis pokoknya dunia saja yang kita cari ini. Kita tidak jual apa-apa. Kita hanya mau apa? Ya, mencari ya. Sudah dapat, kita tidak jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang beriman ini apa? Amwalahum wa anfusahum. Coba, kita ini Pak punya dagangan. Dagangan kita ini apa? Jiwa ini ya, badan ini ya. Ini Pak ini dagangan kita ini.
Ya, mau kita apakan ya? Tangan ini mau kita apakan? Ya, ngepel masjid, alhamdulillah ya. Dandani AC masjid, alhamdulillah ya. Kaki kita gunakan untuk apa? Ini jiwa kita ini. Wa amwalahum, dan harta. Ini dagangan kita, Pak. Ya, kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beli jiwa kita dan harta kita dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan apa? Surga. Ala inna sil'atullahil ghaliyah. Ala inna sil'atullahi ghaliyah, kata Rasulullah. Sungguh ini adalah perdagangan yang sangat mahal. Ya. Sungguh ini adalah perdagangan yang sangat mahal. Tapi hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang mau berdagang ini, yang menjual hartanya dan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak hanya berhenti di situ, Pak, ya. Ini memang harus kita selesaikan ayatnya, ya. Saya kalau berhenti di situ nanti kita tidak tahu apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Membeli dengan surga itu apa? Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Nah, di sini. Ini adalah seorang mujahid. Yaitu apa? Mereka berperang di jalan Allah, mereka terbunuh atau membunuh. Nah, ini perlu nyali yang kuat, perlu nyali yang besar, ya. Ecek-ecek ya. Kita ini apa-apa wong mengeluarkan uang 10.000 saja. Tok nopo gak ya pulsa sik. Kayak itu OT-OT ya. Buat beli ini, buat masih mikir uang 10.000 masih mikir ya, apalagi sampai pada level menghadapi musuh yang beneran. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun. Ya. Kita mungkin gemeter gini ya. Nah, ini perlu ya. Karena apa? Inilah dagangan kita. Apa yang kita jual? Ya. Apa yang kita jual? Karena apa? Allah itu membeli dengan surga. Perdagangannya ini perdagangan yang mahal. Maka mau tidak kita menjual, kita menjadi pedagang, ya. Tapi pedagang yang sangat menguntungkan. Tapi tidak semua Pak berani berdagang, ya, memiliki jiwa dagang ini. Mereka harus memiliki jiwa seorang mujahid yang mereka berjihad, berperang ya di jalan Allah. Dan ini sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Ada di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Perdagangan ini pada zaman Nabi Musa alaihissalam yang kita baca ya, dulu itu ya, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, para mujahid pejuang ini. Fit Taurat wal Injil, juga yang disebut Hawariyun, yaitu yang mengikuti Nabi Musa Nabi Isa, ya. Mereka yang berjuang bersama Nabi Isa alaihissalam. Wal Quran, di dalam Al-Quran ya. Mereka yang berdagang, mereka adalah para mujahid fisabilillah ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man aufa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul adzim. Walamma hamala Hisham bin Amir bin baina Siffin ankara ala ba'dhin nas faradda alaihim Umar ibn Khattab wa Abu Hurairah wa ghairihima wa talu hadhil ayah. Jadi sampai di sini ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita harus menjadi seorang mukmin yang memiliki jiwa apa? Mujahid ya. Dan memiliki perdagangan. Ya, saiki dodolan apa iki? Ya. Kalau sekarang kita sebagai tajir, sebagai pedagang ya, yang punya keuntungan ya secara materi besar, ya kita coba bagaimana sekarang kita menjadi Suhaib Ar-Rumi, menjadi Abdurrahman bin Auf, hijrah ke Madinah nggak bawa apa-apa, nah, dikasih penawaran oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, ya akhi, saya punya rumah, saya punya kebun, saya punya istri 2, ya.
Monggo dipilih. Ya, jenengan milih napa? Wis aku sawah sak hektar ae Mas, ya. Sawah sak hektar, omah siji, bojo sampean sing paling ayu. Nah, kan mestinya begitu. Tapi Abdurrahman tidak mau. Tunjukkan saya pasar. Nah, ini jiwa dagang, Pak, ya. Jiwa dagang, ya. Panjenengan kalau tidak punya jiwa dagang ini ya mesti golek enak tok. Ya, wis mesti milih enake ya. Wis ono angin, ono udan oleh pilihan ya, oleh sawah, oleh omah. Ya. Dapat istri, waduh Masya Allah ya. Tapi jiwa pedagang tidak, dia memilih pasar. Nah, disitulah dia berkembang. Sampai akhirnya kaya raya lagi. Nah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang mudah-mudahan menjadi syafaat kita kelak di akhirat, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu dan iman serta ketakwaan kita kepada Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.